Kembali lagi bersama saya Safira Prakasa dari Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada video pembelajaran PPKN Kurikulum Merdeka. Pada kurikulum Merdeka, kita akan membahas elemen tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, fase F, dan kita membahasnya sesuai buku petunjuk buku modul ajar. Yang pertama itu yang akan kita bahas unit 1, kronologi sejarah terjadinya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia, Indonesia sebagai negara kepulauan. Unit 2, cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai, ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang hukum laut. Unit 3, penyelesaian sengketa batas wilayah Blok Ambalat, sistem keamanan dan pertahanan di laut. Unit 1, kronologi sejarah timbulnya sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa batas wilayah Blok Ambalat antara Indonesia dan Malaysia terjadi sejak 1969. Tanggal 27 Oktober 1969, Indonesia dan Malaysia menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen. Kemudian pada 7 November 1969, Indonesia meratifikasinya. Namun demikian, pada tahun 1979 secara sepihak, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam wilayah negaranya. Karena itu, Malaysia menuai protes tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lain, seperti Inggris, Thailand, China, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Tahun 1980, Indonesia secara tegas menyatakan protes terhadap pelanggaran itu. Klaim Malaysia tersebut oleh Indonesia dinilai merupakan keputusan politik, sama sekali tidak mempunyai dasar hukum. Bagi Indonesia dan juga negara-negara lain, garis batas yang ditentukan Malaysia keluar dari ketentuan zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Apa motivasi Malaysia hendak mengklaim kepemilikan Blok Ambalat? Tentu karena potensi minyak bumi yang sangat besar di tempat itu. Akibat dari perbedaan pandangan dan saling klaim tersebut, Malaysia menurut hukum internasional UNCLOS 1982 yang diyakini oleh Indonesia seringkali melakukan pelanggaran terhadap kedaulatan wilayah NKRI. Pada 7 Januari 2005, kapal laut Malaysia KD Sri Melaka pernah dilaporkan dan terpantau melakukan pengejaran, bahkan melakukan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia KD Jaya Sakti di Laut Sulawesi. Berikutnya, pada 16 Februari 2005, Malaysia pernah mengumumkan kalau blok ND6 dan ND7 sebagai wilayah konsesi peminyakan baru yang dioperasikan oleh Petronas Carigali dan Shell, padahal wilayah ini masih dekat dan menjadi bagian dari wilayah Ambalat, terutama Ambalat Timur. Berdasarkan data yang terkumpul hingga tahun 2012, terjadi sebanyak 475 kali pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia, baik dilakukan di darat, laut, maupun udara. Perinciannya sebagai berikut. Pada tahun 2005 ada 38 kali pelanggaran, tahun 2006 ada 62 kali pelanggaran, tahun 2007 ada 143 kali pelanggaran, tahun 2008 ada 104 kali pelanggaran, tahun 2009 ada 25 kali pelanggaran, tahun 2010 ada 44 kali pelanggaran, tahun 2011 ada 24 kali pelanggaran, tahun 2012 ada 35 kali pelanggaran. Unit 1 bagian 2, Indonesia sebagai negara kepulauan. Klaim Malaysia terhadap kepemilikan Blok Ambalat berdasarkan hasil keputusan Mahkamah Internasional nomor 102 tahun 2002 yang memutuskan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan menjadi hak milik Malaysia. Atas putusan ini, Malaysia melakukan klaim sepihak sebagai negara kepulauan yang telah memiliki hak legal terhadap pengelolaan kedua pulau tersebut. Padahal, Malaysia bukanlah negara kepulauan, dan ini membawa konsekuensi terhadap batas wilayah kelautan. Malaysia, jika merujuk pada UNCLOS 1982, hanya diperbolehkan menarik pangkal biasa atau garis pangkal lurus
Itu berarti Malaysia tidak diperbolehkan menarik garis pangkal laut dari Pulau Sipadan dan Ligitan. Indonesia tetap berpegang teguh pada UNCLOS 1982 yang menyebutkan bahwa landas kontinen dihitung sejauh 200 mil laut dari garis pangkalnya. UNCLOS 1982 negara pasal 76 dan 57. Selain itu, Indonesia telah lebih dulu dikenal sebagai negara kepulauan melalui Deklarasi Juanda 1957 yang kemudian diperjuangkan masuk ke alam forum UNCLOS. Setelah cukup lama berselisih pendapat hingga nyaris konflik terbuka, tahun 2009 kedua negara bersepakat untuk mengakhiri perselisihan, melakukan apa yang lazim disebut deeskalasi. Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Negara Republik Indonesia waktu itu bersama Abdullah Ahmad Badawi, Perdana Menteri Malaysia, berusaha keras mencegah konflik kedua negara. Pilihan damai dan mengakhiri konflik dalam kasus sengketa Blok Ambalat ini bagi pemerintah Indonesia memiliki sejumlah pertimbangan. Pertama, kedekatan kultur atau budaya Indonesia dengan Malaysia yang sudah terjalin ratusan tahun lamanya. Kedua, terdapat jutaan penduduk Indonesia yang berada di Malaysia. Ketiga, hubungan bilateral kedua negara yang sangat baik sebagai sesama pendiri ASEAN. Meski demikian, Indonesia tetap meyakini Ambalat merupakan kelanjutan alamiah dari lempeng benua Kalimantan. Fakta inilah yang menjadi prinsip dan Indonesia menguatkan keyakinan bahwa Ambalat berada dalam kedaulatan Indonesia. Unit 2 Bagian 1 Cara-cara penyelesaian sengketa internasional secara damai. A. Negosiasi. Cara ini merupakan penyelesaian sengketa paling sederhana dan dianggap tradisional, tetapi cukup efektif untuk mencegah konflik. Model penyelesaian negosiasi tidak perlu melibatkan pihak ketiga, melainkan fokus pada diskusi tentang hal-hal yang menjadi persoalan oleh pihak terkait. B. Mediasi dan jasa-jasa baik. Mediasi tidak jauh beda dengan negosiasi, hanya saja yang membedakannya pada pelibatan pihak ketiga yang bertindak sebagai perantara untuk mencapai kesepakatan. Komunikasi bagi pihak ketiga itu disebut sebagai good offices. C. Konsiliasi. Istilah konsiliasi memiliki dua arti. Pertama, suatu metode dalam proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan secara damai dengan dibantu melalui perantara negara lain atau badan penyelidikan dan komite tertentu yang dinilai tidak berpihak kepada salah satu yang bersengketa. D. Penyelidikan. Pada 18 Desember 1967, PBB mengeluarkan resolusi kepada anggota-anggotanya agar dalam proses penyelesaian sengketa internasional, metode yang disebutkan sebagai pencarian fakta. Metode ini meniscayakan penyelidikan yang dilakukan oleh sebuah badan atau komisi yang didirikan secara khusus untuk terlibat aktif dalam proses pengumpulan bukti-bukti dan permasalahan yang dianggap menjadi pangkal sengketa. Kemudian komisi itu mengungkapkannya sebagai sebuah fakta disertai cara penyelesaiannya. E. Penyelesaian di bawah naungan organisasi PBB. Pasal 1 Piagam PBB yang diantara tujuannya adalah memelihara perdamaian dan keamanan internasional erat hubungannya dengan upaya penyelesaian sengketa antar negara secara damai. PBB memiliki lembaga International Court of Justice (ICJ) yang memberikan peran penting dalam proses penyelesaian sengketa antar negara melalui Dewan Keamanan. Unit 2 Bagian 2 Ketentuan Konvensi PBB 1982 tentang Hukum Laut. UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law Sea, suatu lembaga di bawah naungan PBB sejak tahun 1982. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Sejak saat itu, semua negara termasuk Indonesia yang menjadi bagian atau anggota PBB wajib menaati aturan yang terkandung dalam UNCLOS 1982 terkait aturan hukum laut. Negara kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Dalam pemahaman ini, negara kepulauan dapat menarik garis dasar atau pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik terluar pulau-pulau dan karang kering terluar kepulauan itu.
Pengakuan internasional terhadap Indonesia sebagai negara kepulauan itu kemudian diwujudkan dalam Deklarasi Juanda 13 Desember 1957. Kepulauan Indonesia telah menjadi satu kesatuan politik, pertahanan, sosial, budaya, dan ekonomi. Unit 3, Bagian 1, Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Blok Ambalat. Untuk upaya penyelesaian dapat ditempuh setidaknya 4 langkah. Pertama, perundingan bilateral. Langkah ini memberi kesempatan kepada masing-masing negara untuk menyampaikan argumentasinya terhadap wilayah yang dipersengketakan. Namun, bagaimana jika belum mencapai kesepakatan damai? Indonesia sudah pasti akan menggunakan pasal 47 UNCLOS 1982 sebagai negara kepulauan dan dapat menarik garis di pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Sementara Malaysia kemungkinan besar akan menggunakan argumen peta 1979. Kedua, menetapkan wilayah yang disengketakan sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Langkah ini ditempuh jika cara yang pertama gagal, sehingga diperlukan cooling down antar kedua belah pihak. Pada tahap ini, Blok Ambalat dimungkinkan sebagai tempat untuk melakukan eksplorasi, sehingga timbul rasa saling percaya kedua belah pihak. Pola ini pernah dijalankan Indonesia dan Australia dalam mengelola celah Timor. Ketiga, jika langkah pertama dan kedua masih gagal, perlu memanfaatkan ASEAN sebagai organisasi regional melalui High Council sebagaimana disebutkan dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Namun demikian, kemungkinan besar Malaysia tidak akan menempuh langkah ini sebab klaimnya terhadap Blok Ambalat menuai protes dari negara-negara lain seperti Singapura, Thailand, dan Filipina. Keempat, jika langkah ketiga masih gagal, jalan terakhir dari penyelesaian sengketa ini adalah dengan membawanya ke mahkamah internasional. Indonesia mungkin saja trauma karena pernah kalah hingga menyebabkan melepasnya Pulau Sipadan dan Likitan. Namun dalam kasus Blok Ambalat dan juga wilayah-wilayah lain, jika memang Indonesia mampu menunjukkan bukti-bukti yuridis serta fakta lain yang valid atau kuat, tidaklah mustahil Indonesia akan memenangkannya. Jika dikaji dengan seksama, pasal-pasal dalam UNCLOS 1982 sebenarnya cukup menguntungkan Indonesia. Bukti sejarah berdasarkan kajian ilmiah, Blok Ambalat masuk dalam wilayah Kalimantan Timur, bagian dari Kerajaan Bulungan. Itu berarti Indonesia berpeluang besar menyadarkan Malaysia kalau selama ini klaim terhadap kepemilikan Blok Ambalat sesungguhnya salah. Unit 3, Bagian 2, Sistem Keamanan dan Pertahanan di Laut. Pemerintah Indonesia berupaya keras menjaga keamanan dan pertahanan di jalur laut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Undang-undang tersebut mengatur pembentukan Badan Keamanan Laut, Bakamla, yang diberi kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum di laut. Selain pembentukan Bakamla, juga mengatur pembelian kapal beserta perlengkapan senjata jika memang dibutuhkan. Upaya menjaga keamanan di laut ini merupakan satu kesatuan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 misalnya menyebutkan bahwa untuk mengelola kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan kegangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di wilayah laut. Dibentuk sistem pertahanan laut. 2. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. 3. Sistem pertahanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa pasal lain dalam undang-undang tersebut memberi kewenangan laut dalam penegakan hukum di laut, termasuk tentang bagaimana menyikapi setiap pelanggaran yang dilakukan oleh negara lain, termasuk sebagai berikut. Pasal 59 ayat 2, yurisdiksi dalam penegakan kedaulatan dan hukum terhadap kapal asing yang sedang melintasi laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional. Ayat 3, dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi, khususnya dalam melaksanakan patroli, keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia dibentuk Badan Keamanan Laut. Selanjutnya, pasal 61 menyebutkan Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.
Dari aturan undang-undang di atas, tampak jelas bahwa pemerintah Indonesia memberi perhatian serius dalam keamanan dan pertahanan di laut. Ini menunjukkan bahwa upaya menjaga kedaulatan NKRI tidak hanya di darat, juga di semua sektor. Terima kasih telah menonton dan menyaksikan video ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua.